Dalam kehidupan, pasti kita pernah mengalami satu kejadian yang cukup besar, sampai hal itu mengubah pandangan kita tentang hidup, atau bahkan mengubah sikap dan perilaku kita. Semua kejadian itu dapat berupa sesuatu yang baik dan kurang baik. Terus, gimana bisa kejadian yang kita alami selama ini ada hubungannya dengan kesehatan mental? Di video ini, kita akan membahas apa sih kesehatan mental itu? Baik buruknya sebuah peristiwa, pasti bakal ninggalin dampak bagi yang mengalaminya. Contoh gampangnya kayak gini, kalau orang yang kita suka, ternyata dia juga suka balik ke kita. Pasti ada kan perubahan positif yang kita rasain. Atau contoh lainnya, kayak bocah SD yang dibully sama temennya. Pasti bakal ninggalin dampak yang cukup signifikan, baik dalam cara dia berpikir, bertindak, dan berhubungan dengan orang lain. Bagaikan teriknya siang hari dan dinginnya angin malam, peristiwa yang kita alami pun pasti berubah-ubah. Begitu pula dengan keadaan mental kita. Kita nggak bisa dengan yakin 100% bilang kalau seseorang itu memiliki kesehatan jiwa yang baik atau buruk. Karena pada dasarnya, setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda. Makanya, dalam dunia psikologi, jarang banget orang yang kesehatan mentalnya kurang baik disebut sebagai orang pengidap penyakit jiwa. Biasanya sih lebih sering disebut menggunakan istilah orang dengan gangguan jiwa atau gangguan mental. Nah, pernyataan yang baru aja kita sebutin bisa aja memunculkan sebuah pertanyaan. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengetahui kondisi kesehatan mental seseorang? Hal yang pertama kali kita harus ketahui adalah apa itu kesehatan mental dan gangguan mental itu sendiri. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental merupakan kondisi dari kesejahteraan yang disadari seseorang ketika pertama, mereka bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kedua, mampu menghadapi dan mengelola stres kehidupan yang wajar. Ketiga, mampu bekerja secara produktif. Dan keempat, menghasilkan kontribusi yang baik ke masyarakat. Undang-undang negara kita, Republik Indonesia, turut mendefinisikan bahwa gangguan jiwa adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Oke, terima kasih Google. Nah, jika kita nggak mengalami hal seperti yang barusan aja disebutin, besar kemungkinannya kita memiliki mental yang sehat. Ada pula faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kesehatan mental kita, seperti genetika, hubungan dengan orang lain, fungsi fisiologis, gaya hidup, pekerjaan, ekonomi, dan masih banyak faktor-faktor lainnya. Kombinasi dari beragam faktor tersebut yang dialami selama masa kanak-kanak hingga remaja mampu meningkatkan risiko munculnya masalah pada kesehatan mental. Sebagai manusia, kita pasti pernah mengalami berbagai macam kejadian, dan perlu diketahui juga bahwa apa yang kita rasakan pada saat itu sangatlah wajar. Jadi kita boleh merasa sedang tidak apa-apa pada saat itu. WHO serta Lembaga Metrik dan Evaluasi Kesehatan melaporkan ada lebih dari 1,1 miliar orang menderita gangguan mental di seluruh dunia. Dan 20% diantaranya merupakan anak-anak dan remaja. Dari 20% tersebut, sebanyak 50% kasus gangguan mental pada seseorang muncul sebelum usia 14 tahun. Di Indonesia sendiri, Riset Kesehatan Nasional Indonesia pada tahun 2013 melaporkan ada 3,7% orang menderita depresi dari total 250 juta penduduk. 6% penduduk yang berusia 15 tahun ke atas mengalami gangguan suasana hati seperti depresi dan kecemasan. Dan sekitar 425.000 orang menderita gangguan psikologi berat. Pada tahun 2018, Riset Kesehatan Nasional Indonesia kembali melaporkan adanya peningkatan kasus gangguan mental. Peningkatan angka yang cukup besar ini membuktikan bahwa adanya kesalahan dalam penanganan kesehatan jiwa di Indonesia. Kenapa hal itu bisa terjadi? Seperti yang kita ketahui, di Indonesia, orang yang punya gangguan mental lebih sering disebut orang gila. Persepsi yang salah ini muncul karena adanya stigma sosial yang beredar luas di masyarakat.
Ada 3 komponen utama kenapa stigma sosial ini muncul. Pertama, stereotip. Kedua, prasangka. Dan ketiga, diskriminasi. Ironisnya, ketiga hal ini tidak hanya terjadi di masyarakat luas, tapi juga dalam beberapa sistem perawatan kesehatan mental, khususnya di luar kota-kota besar di Indonesia. Contoh dari tindakan diskriminatif yang tidak manusiawi, tapi pernah dipakai sebagai salah satu cara untuk mengatasi pengidap gangguan jiwa di Indonesia adalah pasung. Pada laporan Living in Hell, Abuses Against People with Psychological Disabilities in Indonesia pada tahun 2016 oleh Kriti Sharma, dikatakan bahwa membelenggu orang-orang dengan kondisi kesehatan mental adalah ilegal di Indonesia, namun tetap menjadi praktik yang meluas dan brutal. Orang-orang menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam rantai, persediaan kayu, atau kandang kambing karena keluarga tidak tahu harus berbuat apa lagi, dan pemerintah tidak melakukan pekerjaan yang baik dalam menawarkan alternatif yang manusiawi. Meski pemerintah sudah mulai lebih jauh memperhatikan masalah ini, tapi hingga 2019, kasus pemasungan masih terjadi di beberapa wilayah. Stigma sosial yang terjadi akan menciptakan stigma diri, di mana orang-orang dengan gangguan mental percaya gitu aja kabar yang beredar di masyarakat. Hal ini tentu aja sangat berbahaya, karena bisa bikin mereka lebih menutup diri dan enggan mencari bantuan karena nggak pengen diperlakukan dengan kasar oleh masyarakat. Kalau dibiarin gitu aja, orang itu bakal semakin menutup diri dan memperburuk keadaannya. Sebagian dari mereka bahkan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Data menunjukkan ada lebih dari 800.000 orang per tahun memilih untuk mengakhiri hidupnya. Selain masalah stigma yang terjadi, Indonesia juga mengalami kekurangan tenaga ahli dalam bidang kesehatan mental khususnya. Laporan Mental Health Atlas 2017 dari WHO menunjukkan bahwa Indonesia hanya memiliki sekitar 7.751 tenaga ahli dalam bidang kejiwaan. Hal ini menghasilkan rasio yang terbagi menjadi 0,31 psikiater, 2,52 perawat kesehatan mental, dan 0,17 psikologi per 100.000 jiwa. Ini artinya, kalau semua penduduk Indonesia pergi ke psikiater secara bersamaan, dan kamu datang di antrian yang paling akhir, kamu harus nunggu lebih dari 300.000 orang yang udah lebih dulu ngantri. Dari segi fasilitasnya, Indonesia hanya memiliki 48 rumah sakit jiwa, dan 296 layanan kejiwaan di rumah sakit umum. Daripada kita pusing mikirin pemerintah, mending kita saling bantu nyelesain masalah ini dengan cara menghentikan stigma buruk, menghentikan tindakan diskriminasi, dan yang terpenting adalah dengan kita selalu memberi dukungan kepada mereka. Jika di antara kita ada yang membutuhkan bantuan, jangan pernah ragu untuk mencarinya. Buat kita yang masih jadi seorang pelajar, mulailah mencari bantuan melalui guru BK di sekolah atau universitas. Cara lainnya adalah dengan berbicara kepada orang tua atau orang yang paling kita percaya. Kita juga bisa mendatangi psikolog, psikiater, atau kelompok-kelompok pendukung kesehatan mental. Berikut adalah situs-situs yang bisa diakses jika di antara dari kita membutuhkan bantuan kesehatan mental. Kalau masih nggak yakin pusat kesehatan mana yang harus kamu kunjungi, layanan pusat panggilan 119 dapat membantu menyelesaikan masalah kesehatan jiwa. Jangan biarin apa kata orang yang belum tentu mengerti kamu sepenuhnya menghentikan kamu mencari pertolongan. Satu langkah kecil akan membuat perubahan yang besar. Sekian dan terima kasih.